bisa. Nabi Musa dengan menyebut dirinya dengan sebutan Yahweh bisa, tapi Anda bisa tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Aduh, Bang Suma. Gantian dong Bang Yos. Oke, lanjut. Masalahnya kitab suci saya mengatakan begini, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menyembunyikan kebenaran? Maksudnya mana kitab yang datang kepada Nabi Musa? Tunjukkan kepada kami. Ada yang bisa menunjukkan? Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian kami tidak mau terjebak dengan terjemahan-terjemahan yang kalian punya. Di situ ada Yahweh, di situ ada Yotefafe. Ya, memang seperti itu Tuhan datang kepada Musa menyatakan dirinya. Kan kita tidak ada kepastian. Artinya Alkitab kami itu sempurna, bisa menerangkan dirinya sendiri. Oh, nggak bisa sempurna gimana? Beda dengan bagaimana dikatakan sempurna sedangkan original teksnya tidak ada. Ngaku gitu Bang Suma. Aduh. Mana original teks kitab Anda? Coba. Terus nggak mau bersumpah atas nama Yahweh Tuhan Abraham, Ishak, ya karena kami tidak percaya kitab Anda itu firman Tuhan. Kami tidak percaya kitab Anda itu firman Tuhan. Kami percaya. Bagaimana Anda bisa memaksakan kami sementara kitab Anda itu adalah karangan lai? Bagaimana Anda bisa memaksakan kami? Atau gini, coba Anda buktikan bahwa kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Anda bisa buktikan enggak? Waduh, pertanyaan anak kecil. Gimana? Kalau Anda bisa membuktikan karena selama ini Anda terjebak. Anda berada. Kami tidak terjebak, orang Kristen. Orang Kristen itu kalau Anda tidak terjebak, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa terjemahan Anda itu sudah benar? Udah tadi Bang Suma bersumpah atas nama Yahweh sama Elohim. Bagaimana mungkin kemudian saya bersumpah dengan nama Tuhan yang tidak diperkenalkan kepada agama saya? Yahweh itu siapa? Setahu saya Yahweh itu adalah dewa Mesir. Wah, ada aja. Izin bertanya boleh? Oke, silakan. Jangan kau sudah terjebak di dalam kesalahan, kau mau aja kita mau terjebak di situ, ya kan? Iya, silakan. Loh, kalau nggak terjebak mana original teks kitab Nabi Musa? Nggak ada. Ada nggak original teks kalian, manuskrip aslinya yang belum pernah direvisi? Ada nggak? Maksudnya apa nih? Mau main maksudnya apa? Manuskrip yang di pelepah-pelepah itu. Ada maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya, ada nggak manuskrip aslinya Al-Quran gitu? Jangan kelari manuskrip dulu, jangan. Level terendah dulu yang Anda hadirkan di kitab saudara. Mana original teks kitabmu? Lari ke situ kan? Itu aja dulu. Jangan dulu ke manuskrip tertua. Original teks kitabmu mana? Kapan orang Islam ini meyakini bahwa Al-Quran itu kelabakan sendiri. Nanti di situ kita bentar lagi Bang Yosi, sejak kapan orang Islam ini mempunyai pendapat atau mempunyai paham bahwa Al-Quran itu dalam bentuk teks manuskrip? Ya, dalam bentuk kita kembali lagi lah, jangan sampai ke situ nanti. Loh, enggak, Anda dapat dari mana bahwa Al-Quran itu awalnya berbentuk teks? Ini Anda dapat dari mana? Sekarang karena orang Islam tidak pernah meyakini bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu berbentuk teks. Udah kita bahas. Wajar kalau kita bertanya, gini Bang, wajar kalau kita bertanya mana kitabnya Musa, karena menurut kitab Anda perintah Musa itu ditulis dengan jari Allah itu sendiri. Mana loh batu itu? Nggak ada. Nah, itu wajar kalau kita tanya mana loh batu itu, karena diceritakan di dalam kitab Anda bahwa ketika Musa naik ke gunung itu mendapat 2 loh batu. Nah, sementara kami umat Islam tidak pernah meyakini bahwa Al-Quran turun dalam bentuk teks. Jadi tapi salah kalau Anda bertanya mana manuskripnya Al-Quran. Salah pertanyaan Anda. Tapi itu nggak dipahami dalam Islam. Bang Suki percaya nggak 2 loh batu itu pernah ada? Pernah? Nggak percaya. Oh, karena nggak ada barangnya kok. Nggak ada barangnya. Nggak percaya yang nggak ada barangnya. Itu mana barangnya? Saya akan percaya kalau ada barangnya. Isa. Mana barangnya? Tunggu. Berarti nggak percaya dong cerita tentang Nabi Isa dalam Al-Quran? Barangnya dulu. Tunggu aku tanya dulu. Berarti Bang Sugi itu kan hanya percaya. Cerita. Yang cerita di situ juga tidak diketahui siapa yang cerita di situ. Iya, percaya tidak bahwa cerita Nabi Isa itu yang cerita tentang Musa itu yang pernah mendapatkan 2 loh batu itu, percaya tidak?
bahwa buang batu itu pernah ada. Kalau konteksnya yang diceritakan di dalam Bible, saya nggak Iya. percaya karena yang cerita tidak jelas. Enggak. Siapa Iya, yang dalam- cerita di situ? Aku tanya di dalam Al-Quran, percaya atau tidak, tinggal Di jawab. Al-Quran, orang yang bercerita tentang dua loh batu itu kitabmu kok larinya ke Iya, Quran, di gimana dalam sih? di dalam Al-Quran juga tertulis. Saya mau tanya sama Orang yang Bang di- Sugi, tunggu tanya, bener, kamu bener. percaya nggak? Nggak ada di Al-Quran dikatakan dua loh batu. 10 perintah Allah ada? Ada. Ya udah. Nah iya, Berarti yang saya pernah katakan ada. kan bentuk dua loh batu itu mana? Intinya 10 perintah Allah itu Wah, ada. Yang ditanya apa, jawabnya apa? Lanjut Iya, Bang aku Dimas. juga memang belum pernah lihat. Memang aku belum pernah lihat juga secara langsung, tapi pernah tertulis begitu, Bang Sugi. Oke, lanjut yang lain lah. Aku yang ini aja dulu. Siapa ini? Tony nih. Silakan Tony. Iya, silakan. Gantian yang lain. Tadi Bang Juma berkata bahwa Al-Quran itu sempurna. Ya Bang Juma ya. Iya, iya betul. Sempurna dalam aspek hukum ya. Kan udah diterangkan tadi sama Bang Juma itu. Jadi jangan lari dari konteks yang diterangkan Bang Juma. Ya. Tapi hadis sahihnya kok berkata sebaliknya ya Bang. Bahwa kata Muhammad, Hadis Kelak- berapa Bang? Hadis sahih siapa? Nomor berapa? Silakan Bang. ya ada. Dia bilang gini, kelak akan ada seseorang yang namanya sepertiku, nama ayahnya seperti ayahku, yang akan membawa Al-Quran itu. Bukan yang dibuat sama, bukan terjemahan dari yang dibawa sama orang Mesir. Itu bagaimana menurut Bang Juma? Apa yang Anda narasikan ini? Mana dasar Anda berbicara seperti itu? Nggak Islam ada itu nggak seperti bisa Bang. kayak gitu. Islam itu harus jelas. Jelas dulu. Jadi ketika Bang. Anda Hadisnya. mana di kitab mana tertulis itu? Dia bilang, Iya, hadis berapa gitu loh. Iya, Biar enak kita. iya hadisnya kita cek. siapa? Nomor Hadis siapa? berapa? Bukhari, Muslim, Di kitab Nasai, mana? Ibnu Majah. Siapa Bang? ya tunggu Bang ya, cari dulu ya. Ada. Ya, Iya. silakan Bisa cek tolong dulu. Biar enak, netizen juga bantu nyari. Bang. Ya. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan terkait yang tadi ya. Dalam surah Al-Araf ayat 144, 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka pertanyaan kemudian, khuzha biquwah. Itu jelas itu, berpegang teguhlah kepadanya. Nah, ini Musa bukan hanya diperintahkan berpegang teguh, bahkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk kaumnya berpegang kepada aturan-aturan Torah itu. Itu jelas tuh. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa ma qadarullahu haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi naja'a bihi Musa nura wa huda linnas. Taj'alunaha qaratis tubadunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Qulillah thumma zarhum fi haudihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan satu apapun kepada manusia. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui. Ini terbukti hari ini. Oke. Kita tidak bisa menemukan lagi kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Silakan. Namanya Imam Mahdi Bang. Apa itu, Bro? Namanya Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa dia? Dia berasal dari keluargaku, namanya sama denganku, nama ayahnya Abdullah pun sama dengan ayahku. Dialah yang kelak menurut hadis yang akan membawa Quran
Yang Quran yang sekarang itu katanya akan hancur. Bersatu katanya. Kalau sempurna, nggak ada di dunia ini sempurna, Bang. Sempurna dalam aspek apa dulu? Apakah Anda tidak melihat bagaimana umat Islam itu indahnya ketika mereka beribadah? Bagaimana mereka diatur dalam peribadatan? Bagaimana mereka diatur dalam hukum-hukum ekonomi, politik, militer, ketatanegaraan? Apa yang kurang? Sedangkan Kristen, mohon maaf, sehebat apapun Kristen, sehebat apapun mereka dalam aspek ekonomi, politik dan seterusnya, tidak bisa menjadikan agama Kristen itu sebagai asas negara. Itu yang dimaksud kesempurnaan di Islam. Bisa dijadikan hukum Islam itu sebagai hukum bernegara, hukum bertetangga, hukum berkeluarga, hukum bermasyarakat. Bisa. Itu yang dikatakan kesempurnaan. Artinya segala aspek yang dibutuhkan kehidupan manusia itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud. Sedangkan kalau Anda berbicara tentang kitab saudara, misalnya kita berbicara mengenai hukum waris, apa yang diterangkan oleh kitab saudara? Pembagian antara wanita dengan pria itu seperti apa? Apakah ada dijelaskan? Tidak ada dijelaskan dalam kitab saudara. Berbicara mengenai hukum negara, Pembagian seperti apa dulu Bang Suma? Pembagian apa ini? harta warisan. Jelaskan. Coba Anda jelaskan hukum pembagian harta waris terhadap di dalam kitab saudara. Ada enggak? Iya, harta warisan. Iya. Oh, memang tertulis ya harta warisan, terus dibagi-bagi gitu. Nah, ini dia yang saya katakan bahwa di kitab saudara itu yang dikatakan hukum kemudian sempurna di Islam itu bagian-bagian ini. Oke, kita kembali lagi ke kata Bang Suma tadi, percaya 10 perintah Allah. Ya. Kita kembali lagi lah di situ. Kan belum selesai itu. Oke. 10 perintah Allah ini yang harus diimani, benar tidak? Diimani benar tidak? Kalau diimani Oke. Arti mengimani itu kita percaya sesuatu. Dan jika kita percaya sesuatu seperti perintah Tuhan, kita harus ikutin, benar nggak? Ya tidak semua. Ngapain kita mengikuti aturan? Dengarkan. Tidak semua. Waduh, dengarkan. Gimana ini? Tidak semua. Saya nggak bisa menjelaskan ya. Anda hanya bisa tertawa ya. Aduh. Nggak bisa saya menjelaskan ya. Perintah Allah Anda hanya bisa bertanya. Masalah tadi. Habis itu saya nggak boleh menjelaskan gitu. Boleh, silakan. Bang, izin Ya udah saya sedikit jelaskan menambahkan dulu. masalah hadis Tahan tadi dulu. ya. Hadis yang dibawakannya tadi itu adalah hadis Syiah, yang dimana Syiah ini memiliki 12 imam, yaitu salah satunya itu imam terakhir mereka itu, yaitu imam itu Mahdi tadi. Yang dimana dikeyakin kita mengimani Imam Mahdi juga, tetapi berbeda konsep mengimani kita dengan orang Syiah. Jadi orang Syiah ini menganggap Al-Quran yang sekarang itu adanya hanya sepertiga, makanya mereka menunggu yang namanya Mushaf Fatimah. Ya, jadi di Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berlaku hadis Syiah. Ya, saya sering berhadapan dengan Syiah, makanya saya tahu hadis itu. Itu hadis Syiah, jadi kita tidak pakai Ahlussunnah wal Jamaah. Oke ya, jadi jangan bawa hadis Syiah kepada kita, karena kita dengan Syiah itu berbeda. Saya bisa tunjukkan bukti kepada Anda bahwa Syiah itu bukan Islam, tapi cuman orang-orang yang mengaku Islam. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Oke, lanjut. Iya. Baik, jadi gini maksudnya gini Bung. Kami umat Islam itu nggak bisa nggak seperti agama Anda. Kitabnya orang, hukumnya orang Anda gunakan. Karena Anda tidak punya hukum. Karena sejatinya Kristen itu adalah di luar golongan kami, di luar dari golongan ajaran samawi, agama langit. Al-Quran menjelaskan di antaranya salah satunya bahwa 10 hukum, salah satunya tiada Tuhan selain Allah. Harus percaya bahwa Tuhan yang datang pada para nabi itu kami percaya sebagai Tuhan yang benar. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhitu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Torah, dan kami jadikan kepadanya petunjuk bagi Bani Israel dengan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, jangan ada ilah lain. Itu yang dimaksud
Jadilah kami, sembahan kami dengan sembahan Nabi Musa alaihissalam itu sama. Perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Itu jelas, Al-Quran menjelaskan itu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan saya pernah datang kepada Nabi Musa, mengajarkan Nabi Musa 10 perintah, 10 firman. Di antaranya, jangan ada sembahan lain selain daripada Tuhan kami. Nah, hukum itu datang bukan kepada kami umat Islam. Bukan. Hukum itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya. Kami tidak mau menggunakan itu, paket Nabi Musa untuk kaumnya kepada kami. Tapi Tuhan yang sama datang juga menyatakan diri kepada kami, yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Oke, Tuhan kembali semesta lagi alam. tadi, Itu kan Bang Tuhan Zuma. kami. Bang Juma, Ya, itu bagian dari apa yang Anda bertanyakan. Ya, Jadi Iya. artinya Tunggu. Bang Zuma Tony, tunggu, sama tunggu. yang lain Tony. Nah, tunggu Yosi, tunggu ya, sebentar ya, teman Oten ya. Biar saya tambahkan ya perkataan Bang Juma. Jadi, Islam Oke, turun ya, itu ya, kita mengakui bahwasanya ada yang Allah utus itu Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW. Kita mengimani itu, bahwasanya pernah Allah utus Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, dan Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi bahkan dalam hadis Rasulullah dengan tegas mengatakan, seandainya Musa sekarang ini hidup, maka syariat dia tidak akan berlaku. Syariat dia itu tidak akan bisa merubah keadaan yang sekarang, tidak. Buktinya apa? Setelah Nabi Musa masih banyak nabi-nabi lain yang diutus. Karena apa? Para nabi dan rasul terdahulu itu hanya dikirim kepada ya satu golongan, satu negeri. Seperti Nabi Isa dikirim kepada Bani Israel. Tetapi hanya satu nabi, yaitu nabi akhir zaman Rasulullah SAW, yang diutus untuk seluruh umat. Bahkan tidak akan pernah ada lagi yang namanya nabi setelah Rasulullah turun, ya. Maka ini sempurna. Siapapun orang yang terakhir kali lahir, maka dia itu mengikuti syariat. Dan satu lagi saya tegaskan ya untuk Anda, bahkan kami meyakini Nabi Isa itu akan turun lagi ke muka bumi, tetapi dia turun bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Oke ya.